punya equity itu selalu benar, nggak ada yang salah. Equity-nya habis baru salah. Contoh, kalau kamu ada uang, kamu dimodalin, kamu mulai berbisnis. Yang salah yang mana? Hantanoko ketika anggaplah ditarik mundur dan dia muda di zaman 2024, seumuran kalian, keluar dari keluarga kalian, belum tentu jadi Hantanoko. Welcome to Pikiran Si Boy episode selanjutnya. Hari ini kita akan ngebahas hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng sama Michael George. Ya, halo. Hari ini apa yang mau kita bahas, Michael? Ngomongin ide bisnis saya dah kok. Bisnis idea. Iya, ide bisnis idea ya, keren ya. Oke, boleh apa aja lah. Oke. Swab test dulu nih kok. Dari 1 sampai 10 kalau dikasih skala, seberapa penting ide bisnis menurut Pikiran Si Boy? 4 ya? 4. Oke, nanti aku tanya lagi ya kenapa 4 ya. Terus swab test kedua, bisnis seksi atau old business? Old business. Oh, old business. Menarik. Oke. Lanjut. Itu unexpected sih. Unexpected ya? Iya. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya kok ya. Oke. Anak muda sekarang nih kok ya. Mungkin lagi demen-demennya cari pendanaan, startup. Oh, jauh banget ya. Berarti ini udah settle dong perusahaannya? Enggak, maksudnya anak zaman sekarang kan ngelihatnya paling si Felicia, Raymond Chin, terus si Timothy kayak yang cari-cari pendanaan gitu, startup. Ya. Kalau nggak startup nggak keren lah, lu bukan berbisnis. Terus menurut kau gimana tuh kalau kayak begitu? Berarti skalanya ini beda nih. Ini skalanya beda banget. Skalanya beda ya? Skalanya beda. Kalau orang udah ngomongin startup, orang udah ngomongin visi, mungkin obrolan ini khusus anak-anak yang kuliahnya lulusan Prasmul. Kuliahnya anak Prasmul? Iya, anak Prasmul. Aku nggak tahu nih sebelumnya ya tentang anggaplah kalau gampangannya, disclaimer ya, ini bisa benar bisa salah. Anak-anak yang lulus dari Prasmul, UPH, mungkin equity orang tuanya di atas 20-30 miliar kayaknya. Jadi dia ada di fase yang berbeda untuk berbisnis. Jadi bisnis itu nggak bisa semua orang ngomongin bisnis, kalian di dalam situ, saya bilang sih enggak deh kayaknya. Pendewasaannya beda. Contoh, dengan anak-anak Prasmul, dia akan diedukasi dengan orang tuanya yang memang sudah ekspertis di bidangnya. Jadi lebih mature, lebih siap. Saya nggak bilang siap ini tidak gagal, tapi minimal siap itu tidak gagal. Oke. Tapi minimal dia dapat insight-nya, dia dapat maturity orang tuanya yang diturunin gitu loh. Sukses rate-nya naik dah. Sukses rate-nya harusnya naik gitu. Tapi dibanding sama orang-orang yang keluaran universitas-universitas yang bukan sekelasnya Prasmul atau UPH, tanda kutip mungkin yang bagus lain juga masih banyak. Atau contohnya Budi Dharma deh, gampangnya yang emang jenjangnya jauh. Yang satu uang masuknya di 7-15 juta ya Prasmul nggak tahu mungkin 400 kali gitu loh, kayak 20 kali lipatnya anggapannya. Disclaimer ya, ini bisa benar bisa salah. Tapi jenjang anak Budi yang kuliah dengan anak Prasmul itu mindsetnya udah jauh. Mindsetnya beda. Beda. Anak Budi itu orang tuanya most of them masih B plus mungkin. Ada yang C, mungkin masih ada yang C- secara skala ya. Anak Prasmul nggak mungkin C- di situ. Oke. Nggak mungkin. Bukan karena Prasmul yang salah, bukan. Tapi memang orientasinya ya untuk seperti itu gitu loh. Tapi metode bisnis kalau ngobrolin ke orang Prasmul, mau ngomongin visi juga udah nggak ada yang salah. Dia punya equity kok. Orang punya equity itu selalu benar, nggak ada yang salah. Equity-nya habis baru salah. Contoh, kalau kamu ada uang, kamu dimodalin, kamu mulai berbisnis. Yang salah yang mana? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah kamu anak Budi, mau mulai bisnis, nggak dimodalin, tapi mau ngejar visi, ya salah lah. Karena udah nggak ada modal, banyak mimpi gitu loh. Bukan ngejar profit. Visi susah itu kok ya? Ini kan beda-beda. Aku nggak tahu nih. Beda-beda. Visi itu kan venture capital, di mana mereka akan ngelihat atau nge-invest sesuatu yang menurut dia going big gitu, going wild lah. Atau menggila lah gampangannya. Dan gimana ya ngomongnya ya? Visi itu bukan sesuatu yang main-main ya istilahnya. Bukan kalian nyari duit 500 juta, 3 miliar gitu. Bukan. Oh iya, bukan. Bukan. Ini udah pendanaan di atas 1 juta dolar lah. 15 miliar lah gitu loh. 15 eman. Tapi bisa dibilang bukan kelasnya beda lah. Obrolan ini bukan obrolan atau pikiran si boy, itu nggak nyampe ke visi. Saya nggak ngerti kenapa orang main visi. Mungkin saya memang bukan kelasnya dan saya belum tertarik atau memang nggak ada yang dijual dari kita terhadap visi itu saya nggak ngerti.
Iya. Tapi memang secara teknis apa yang mau mereka keluarin, contoh Tokopedia kalau nggak pakai visi, gimana cara ngeluarin voucher segitu banyak? Voucher diskon apa segala macam, Iya. untung orang masuk Waktu trafficnya. awal-awal tuh Iya, ya. orang harus belajar Tokopedia-nya, itu harus pakai visi. Kalau pakai uang pribadi pasti habis. Visi kan gampangannya adalah kumpulan perusahaan yang menyetorkan uang dinginnya, mungkin ya, disclaimer ini juga mungkin, dikelola sama visi ini, sama kayak ngobrolin, close the door tuh mungkin jadi visi. Close the door tuh visi ya? Bisa jadi. Karena kan Oke. uangnya, uang close the door, dia akan nge-invest beberapa tempat YouTube dan lain-lain, dan belum tentu semuanya growth. Tapi kan jadi visi, jadi venture capital, jadi capital besar yang akan Ngebeli menaungi itu ya. ini gitu loh. Bisa jadi, tapi saya bukan di posisi yang ngerti secara total visi. Kalau misalnya mau digeser, ketika kalian mau ngincer visi, nggak ada yang salah dari kalian. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Kalian pasti udah punya modal, kalian tahu, kalian punya idealisme. Orang-orang seperti itu sudah tidak butuh belajar dari orang yang lebih rendah. Contohnya saya. Jujur. Itu bukan kelasnya saya. Yang harus kalian belajar ya ke yang lain. Ke Hatanoko, ke siapa lagi? Raymond Chin, yang memang sudah kelasnya di situ gitu loh. Saya bukan harusnya. Jadi kalau kalian sudah tahu kalian mau ngapain, kayaknya kelasnya bukan saya. Tapi kalau misal kalian bisnis itu seperti apa? Bisnis itu ya kayak saya bilang sebelumnya seperti gampangnya dagang bubur sama dagang gorengan gitu loh. Saya masih di angka sana gitu loh. Makanya versinya saya kompleksitasnya mungkin berbeda, tapi dibilang apinya juga jauh beda. Apinya. Kalau misalnya api orang visi atau orang yang mau ngejar visi, berarti kan apinya bisa jauh lebih besar lagi. Tingkat bakarannya tuh luar biasa hebat. Kayak Tokopedia kan apinya kan ada Gojeknya, ada apanya, di mana mereka tuh bakalan memperkaryakan ribuan orang. Karena visi itu udah bukan duit main-main. Obrolannya adalah impact dari duit itu tuh harus ke banyak sekali orang. Tapi obrolan sebuah bisnis, dimulainya sebuah bisnis cuma hanya menyelamatkan satu keluarga biasanya. Itu perbedaannya. Itu jauh banget. Biasanya orang yang mau mulai visi, keluarganya tuh udah aman, damai, sejahtera, wanna going big or going wild, going crazy lah, go to visi. Betul. Entah apapun kalian modelnya, entah apapun kalian bisnis plan-nya, banyak. Tapi di sini, di mana sebuah bisnis, urusan sebuah bisnis hanya mempertahankan satu keluarga, banyak. Toko bangunan lah, ada yang punya kontraktor lah, ada yang jadi sewa alat berat lah, ada yang jadi apa, ya ini kan mempertahankan keluarga. Betul, tapi ini apinya beda banget, dan nggak bisa di-compare. Obrolannya juga beda, jadi obrolan yang sama-sama dagang omset 300-500 juta, ketemu orang ngobrol sama-sama dagang omset 35M itu udah pasti beda lagi. Masalahnya beda juga. Masalahnya beda juga. Di 300-500 juta kalian bisa ngobrol dengan bawahan di angka 3-5. 35M mungkin udah di angka 12 pegawai, udah mulai ada HR. 35M ke 10-15M beda lagi masalahnya. Udah ada supervisor, udah harus ada head of division, udah harus ada meeting tahunan atau bulanan. Beda lagi fase, jadi nggak ada yang bisa bilang atau nggak ada yang bisa memastikan kalian di fase yang mana, kalian sendiri yang tahu. Jadi versinya saya, mungkin sebuah kesalahan besar ketika kita baru mulai terus ngeliatnya Hatanoko. Kurang realistis. Nggak realistis. Nggak realistis bahkan. Hatanoko ketika anggaplah ditarik mundur dan dia muda di zaman 2024, seumuran kalian keluar dari keluarga kalian, belum tentu jadi Hatanoko. Bukannya saya bilang disclaimer Pak Hatanoko nggak gimana-gimana, bukan. Iya, tapi ditariknya adalah kan ada keberuntungan, ada latar belakang keluarga, dan dia nih old money dan old business kan sebenarnya. Tapi apakah relevan ditarik ke sekarang? Kalau relevan, Pak Hatanoko nggak mungkin makan banyak perusahaan startup. Pak Hatanoko masih banyak kok makan perusahaan startup, dibeli. Tapi kalau ditarik sekarang, ya kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak realistis untuk ngelihat bootstrap-nya Pak Hatanoko sekarang. Bukan fasenya lagi. Bukan fasenya lagi gitu loh. Dan ketika kalian ngelihat ya, kalian ngelihat kira-kira yang sama tuh siapa? Bisa kok. Gitu loh. Sama tuh siapa? Yang sama siapa? Contoh. Kalian dari keluarga yang orang tua kalian tuh net income-nya 20-30 juta. Saya biasa ajarin ke Michael apa? Nggak tahu, banyak kok, bingung. Banyak ya? Iya. Obrolan adalah samain income keluarga dulu ke kamu.
aku samain income-nya. Iya, Maksudnya, misal oke, keluarga. bokap nyokap tuh kerja 30-50 juta. Oke. Ya kamu kejar itu. Anggaplah kamu punya keluarga, kamu kejar nih 30-50 juta, gimana caranya? Bokap kamu akan ngasih experience dia untuk achieve ini ke kamu, dan itu bisa transfer knowledge-nya fit in. Bisa cepat. Oh iya benar. Iya dong, Iya, cepet iya, dong. Ini ada knowledge gini. Masih capable lah Masih gitu ya. capable. Di sini kamu tinggal escalate, kira-kira bisnis apa, atau kira-kira kerja apa yang bisa bikin, atau bantuin orang tua kalian, atau apa. Bebas. Tapi dasarnya adalah kemungkinan dan probabilitas yang dicari adalah success rate yang tinggi. Jangan 30-50 belajar sama 3-5M. Bisa, tapi jarang biasa yang tembus. Saya nggak bilang semuanya salah, enggak. Tapi jarang banget yang achieve gitu. Beda. Tapi kalau misal kalian belajar dari 30-50 juta, saya yakin gimana cara kalian nge-cover ini. 3 tahun juga harusnya income ini Kembat dapat. lah ya. Kembat. Iya. Ini kembat karena kalian dia transfer knowledge sama orang yang capable, ketemu setiap hari, bisa under review, progress jalan terus, Oke. naik dong equity. Gitu. Dasarnya sebuah bisnis simpel itu gitu loh. Oke. Kita turun level dikit dah kalau gitu. Oke. Itu kan kalau anak-anak UPH tadi ya. Ya. Prasmul. Ya. Kalau kita ngomong ke anak negeri deh sekarang. Anak negeri ini agak random. Nih anak negeri kan suka ada ini ya, penelitian yang dibayarin pemerintah ya. Waduh, saya nggak ngerti lagi. Oh nggak ada. Kok nggak relate? Oh. Kok nggak relate? Tapi anak negeri tuh dari tanda kutip anak yang bapaknya jualan jengkol di pasar, sama bapaknya anggota DPR RI Komisi 9 itu jadi satu tuh. Iya. Itu anak negeri banget. Ya saya juga anak negeri SMA-nya. Jadi saya nggak bisa bilang ini bisa disamaratakan, enggak. Tapi apapun yang kalian nonton saat ini, fase itu nggak bohong. Equity kalian juga nggak bohong. Ya belajarlah sesuai fase atau equity kalian. Oke. Next question kalau gitu kok. Oke. Ngomongin ide bisnis lagi nih kok ya. Boleh. Kok tahu nggak belakangan lagi hot bisnis es krim? Tahu. Menurut kau gimana? Itu kan bisnis yang lumayan trending. Betul. Ya? Kalau versinya Pratama Nugraha Chung atau Kotama yang punya apa ya? Lupa bisnis nama es krimnya ya. Iya. Intinya beliau kan punya bisnis es krim kan. Ternyata ketika diteliti sama seorang Kotama, bisnis es krim ternyata kayak separuh bisnis logistik dan manufacture. Siapa yang bisa dapat HPP paling murah, siapa yang bisa dapat mesin murah dan tahan lama, dia yang akan menang di market. Habis itu sisanya placement segala macam. Tapi mau dibilang gimana bentuknya, sebenarnya bisnis itu kan ngambil peluang yang ada ya. Yang kayak teori mobil merah kemarin. Iya. Nah kebetulan dia ngeliat mobil merahnya ya kendaraannya es krim. Kebetulan. Tapi setelah itu diobservasi, validasi bisnis, ya dia jalanin. Karena kan bisnis itu bukan sekedar gue suka bisnisnya gue jalanin, belum tentu. Contoh, saya tidak ngerti perbengkelan. Saya ngeliat ada kans untuk misalnya buka bengkel yang kerjaannya khusus mobil matic. Tapi saya mau bikin paket per datang orang cuma ngabisin 500.000. Nggak bisa. Kansnya ada. Peluangnya ada. Saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ngapain buka bisnis ya, biasanya gitu. Kalau obrolannya tanda kutip mengutip dari Jejo adalah ya lu harus jadi orang yang kerja, lu harus jadi admin, lu harus jadi sales di bisnis lu sendiri ketika lu bangun. Lu harus jadi. Kalau nggak ngerti mah susah ya kok. Nggak bisa. Chief Everything Officer hitungannya. Beda cerita ketika kalian sudah punya value masing-masing, kalian ketemu dengan orang lain, kalian kolaborasi, itu another story, another phase, another fase. Ya, kalian boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian masih muda, masih cari pengalaman, masih cari banyak hal yang kalian belum tahu, kayaknya berat deh. Lumayan berat. Lanjut, pertanyaan lanjutan nih dari tadi. Beli ide bisnis orang berarti menarik atau gimana tuh menurut Koko? Kalau kita balikin ke Pak Hatanoko yang beli ide bisnis orang sih udah wajar. Pak Hatanoko kan atau Deddy Corbuzier membeli ide bisnis orang. Orang yang bercerita tentang mitologi diinvest sama Deddy Corbuzier. Apa yang dia beli? Ide bisnisnya. Ide bisnisnya. Ya udah, it's okay. Masalahnya kalau kamu bilang nanya, gimana menurut Koko yang beli? Koko sih belum di titik itu dan saya nggak ngerti jujur aja. Kenapa harus orang gitu? Ada paham untuk hitungannya
Ya untuk terus bergerak aja. Gitu loh. Karena jujur aja APBN, anggaran pembelian belanja negara, Ya, APBN negara. itu belum tentu habis loh. Sampai bingung yang dibelanjain apa. Makanya ada penyerapan dana APBN segala macam. Karena ketika kita punya uang, contoh deh kamu punya uang, bisa dihabisin nggak? Bisa. Bisa, tapi dapet nggak hasilnya? Itu kan yang ditanya. Impact-nya apa ke kamu? Contoh, pemasukan 5 juta, kamu nge-spare 500.000. Iya. Sekarang Koko minta 3 bulan ke depan 500.000 ini dicatat, wajib dibelanjakan, tapi per bulan harus ada knowledge dan income naik. Bisa nggak? Susah sih Susah. ya. Susah, benar. Susah. Nah, Apalagi level negara gitu. betul, maksudnya. apalagi level negara, apalagi level orang yang beli ide bisnis orang. Berarti kan dia nge-buy out sesuatu gitu loh. Oh, oke. Berarti pertanyaannya kalau beli franchise, itu beli ide bisnis orang nggak? Beli franchise kan sebenarnya sama-sama beli peluang. Tapi Iya. kebanyakan adalah franchise sekarang tuh kita operatornya. Oke. Hanya menjalankan brandnya. Nah, ada beberapa franchiser nakal yang seolah-olah brand itu besar sekali, tapi pas dieksekusi omsetnya kecil. Tapi gini sih, orang yang sudah berani beli franchise orang lain itu biasanya di fase-fase tertentu. Oh, fase lagi baliknya. Fase lagi, ya. nggak mungkin gini. Kamu punya uang 200 juta, Mm-mm. mau beli franchise nggak 170? Kayaknya enggak deh. Nah iya, pertanyaannya pasti begitu. Tapi kalau kamu punya uang 2 miliar, mau beli franchise nggak 170? Ya, merem liat mana. Masih bisa kan? Iya. Masih bisa kan? Even pun gagal itu 170 dari 2 miliar. Itu orang yang beli franchise. Berarti dulu, ini waktu aku muda nih kok. Iya. Duit waktu itu ngepas 20 jutaan. Nah, Pengen beli franchise 28 juta itu lumayan bodoh ya. Kurang bijak ya. kalau dikerjain mungkin pengalamannya jauh lebih tinggi. Kalau dikerjain sendiri maksudnya. Bukan, kalau dikerjain, saya nggak pernah bilang salah sih ya. Jadi saya nggak bisa ngomong. Misalnya kamu kerjain, Ya. ternyata segala macam. Pasti Kerjain apa tuh maksudnya udah beli? franchise-nya udah beli segala macam. Ternyata peluangnya dua, bagus atau gagal. Kalau bagus ya, kamu akan punya Cinderella story lah, story yang menarik tentang sebuah franchise. Tapi Oke. kalau misalnya bangkrut, kamu akan belajar apa Ternyata yang salah begitu ya. Iya. Oh ternyata besok kamu bisa bikin franchise sendiri, bisa jadi karena ada kegagalan di franchise dan kamu tahu leak-nya tuh apa gitu loh. Jadi nggak ada yang masalah sih. Nggak ada yang Nggak ada yang salah gitu. salah. Oke. Versinya pikiran sih nggak pernah ada hal-hal kayak gitu sih. Oke, next question ya kok ya. Hmm. Kalau kita bocorin ide bisnis kita ke orang lain, nah Ya. ini menarik nih. Ah. Ada banyak anak-anak nongkrong, Ah. sharing ide bisnis. Ah, Boleh nggak sih sebenarnya? boleh, Boleh. boleh kan kalau, aduh banyak banget kutipan di pikiran si Boy. Ada beberapa Oh. kutipan kayak ini Christian Sugiono ya yang dikasih solusi, dia Oke. bilang semua orang tuh udah ada blueprint rezekinya masing-masing. Nggak bisa apa yang kita kerjain sekarang diikutin orang dia sama-sama berhasil, nggak bisa. Even geprek bensu sama ayam geprek bensu pun punya rezeki yang berbeda walaupun ada gontok-gontokan di salah satu Iya. itu. Ya udah gitu Itu loh. beda tuh ya. Beda. Udah nggak usah dibahas di sini. Iya. Panjang. Kita belum jadi apa-apa malah Malah jadi urusannya panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di tongkrongan kita ngobrolin bisnis. Nggak iya, yakin ide saya. bisnis gitu. Iya, nggak yakin saya. Nggak yakin saya orang di tongkrongan ngobrolin bisnis. Kan kita ngopinya 80.000 kok. Ngobrolnya 80.000. Berarti kalau misalnya ya susah sih. Kalau dengan mental yang sama yang diobrolin Timothy Ronald, harusnya fase kalian juga beda. Harusnya bapak kalian tuh punya equity yang di luar dari itu. Kalau udah ngopi 80.000. Iya. Tapi yakinlah itu adalah sebuah gimmick marketing untuk kalian berkomentar terhadap video tersebut, bukan metode. Iya. Bukan metode. Tapi kalau kalian ngomongin metode, dengan kopi 80.000 saya juga masih nggak redo kok. Seorang cowboy belum redo 80.000 ya. Belum. Even pun kita beli Starbucks pun masih pakai kredit card BCA potongan 15%. Oh, 50 jadi 50 jadi 40-an something. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih kok ya. Ide bisnis bisa dijual gak kalau bagus? Ya mungkin baliknya kayak tadi kali ya. Di bisnis bisa dijual nggak? Gini, bisnis itu tidak ada yang bagus kalau nggak ada profit. Ide itu kayak apa ya? Value kali ya, ide itu. Value. Nah, contoh, topi ini misal harganya 200.000. Tapi kalau topi ini pernah dipakai sama Michael Jordan, topinya akan jadi nggak 200. Iya. Bisa jadi 200 juta, bisa jadi 500 juta, bisa jadi 2 miliar. Itu bukan karena topinya, tapi karena value dari topinya. Nah, ide bisnis tuh nggak ada value-nya, karena it's an ideas. Ide bisnis tuh nggak ada value-nya. Oh gitu. Iyalah. Kalau kayak gitu bikin aja ide mobil terbang. Biar ngajak jalanan macet. Ada nggak value-nya mobil terbang? Ada.
Tapi idenya doang Iya, kosong. kosong. Nggak ada eksekusinya. Ide itu nggak ada. Kalian ngobrol aja. Ah, gue pengen bikin laundryan di tongkrongan. Pengen bikin 300 pintu laundry gitu. Pokoknya masuk, bukannya kering, baru udah bajunya gitu. Udah di setrika. Iya. Itu kan ide. Tapi kan pemerintah balik Apa? lagi nih kayak yang tadi negeri tuh ya. Ah. Kompetisinya itu kok. Apa? Ide terbagus didanain, udah. Tapi biasanya nggak dipakai sama mereka. Sepakat. Oh, yang ini yang di Yang tadi pemerintahan kan? awal. Saya nggak ngerti gimana caranya menilai sebuah ide. Tapi kalau saya yang di jalan hidupnya, saya nggak nilai ide itu sesuatu yang berharga. Karena ide mah gampang banget gitu ya. Jadi gampang banget. Yang susah adalah konsisten. Contoh, kamu mau nyari duit berapa sih sebulan? 10 juta mau nggak? Mau Jadi tukang nasi goreng aja gerobakan, jalan cukup kaki. tuh ya Iya. dapatnya. Tapi berani nggak jalan kaki sehari 30 kilo? Gang itu dilewatin kayak ular begitu. Sendal 3 hari ganti. 10 juta mah dapat lo lebih mungkin. Iya. Bener-bener. Ya iya, makanya kan idenya bukan masalah. Yang ngerjain belum tentu bisa. Kamu biasa beli gorengan, malam tek gorengan. Iya. Nah, beli kan? Mau nggak ngerjain? Idenya udah Nggak kelihatan jelas. Ya sama, belum tentu. Itu kenapa alasan kok tadi milih old business ya dibandingkan bisnis seksi mungkin. Karena old business yang biasanya ngedanain bisnis seksi. Oke, menarik. Iya, Satu, sadar kok. satu kalimat penyegar lagi yo. Iya. Lanjut. Karena old business itu apa? Tambang, beras, tambang semua ya, nikel, timah, batu bara segala macam. Baru tuh anaknya punya innovation business. Bisa punya ini, bisa punya itu, bisa punya startup apa ini itu. Ya itu semuanya old business gitu loh. Ya laundry old business ya. Laundry old business, tapi setelah Tukang punya nasi laundry goreng. old business bikin inovasi. Laundry bareng kafe. Kalian bilang itu inovasi. Itu old business. Karena ada uang ditambah inovasi. Tapi bukan berarti orang yang punya inovasi salah. Ya enggak juga. Intinya kalau butuh berkompetisi ya butuh inovasi. Tapi kalau misalnya ditanya innovation atau old business itu sustain. Sustain ya. Lumayan sustain. Belum pernah kan ngelihat tukang beras gulung tikar. Nggak tahu sih, belum pernah kayaknya ya. Ya karena jualannya beras. Kalau jualannya tikar digulung tiap hari. Bapak-bapak sekali ya. Kan Belum sampai toko lagi beras level. jual tikar, gulung tikar. Nggak mungkin Jadi dia jualan gulung tikar baru Atau digulung. digulung dia tiap hari. Kalau dijualan pasti digulung tuh tikar. Tapi dasarnya itu, kalau ngobrolin old business itu seksi. Tapi mungkin secara skala nggak bisa kayak 1 jadi 1000 gitu loh. Pasti Bertahap dia mah ya. bertahap lah. Sama kayak yang kalian lihat di bursa saham Indonesia tuh most of them kan old business. Yang baru-baru kan data center. Terus apa lagi ya? Gojek itu baru, Bukalapak baru. Baru Lihat tuh. yang innovation. Sahamnya bagaimana? Sedih-sedih kan? Nangis Sedih. gak? Mau nangis gak kalau beli saham Nangis. innovation business? Ya sisanya kan old business. Bank BCA old business, Mandiri old business, Paper itu old business, Astra. Astra old business, semua old business. Tapi ya maksudnya begitu ya, stabil-stabil aja gitu loh. Oke deh. Ini udah 20 menit lebih nih. Oke lah, kurang lebih kayak gitu sih. Hari ini kita ngobrolin tentang Ya tadi ide bisnis. Oke, ide bisnis. Idenya tuh banyak boleh. Tapi kalau nggak dijalanin sama aja. Mau sharing ke teman-teman silahkan, karena nggak ada ruginya. Tapi percayalah setiap orang punya fasenya sendiri. Jangan samain ketika kalian nongkrong bareng. Kan kita nongkrong tuh nggak kenal ekuitas ya. Kita punya teman jauh lebih kaya, it's okay. Tapi ketika orang kayak ngomong kamu mau kerjain, waduh jangan. Bapak kamu. Kayak pengen kerjain. Orang kayaknya ngomong, oh gue punya ide gini. Oh iya bener juga ya, masuk akal. Lu pulang terus bapak lu bilang ke bapak lu, nangis bapak lu. Nangis bapak lu. Iya. Ya karena bilang, Pak aku mau buka kafe. Ya udah 2M cukup gak? Enteng kan, enak banget. Enteng gitu. Enteng. Yang satu ini, Pak aku mau jualan kopi buka kafe. Hah, Starling? No sepeda di Sepeda di Oke. belakang. Gak akan relate. Ini semua orang ada fasenya, ikutin fasenya aja, jangan maksa. Untuk loncat dari kenyataan yang kalian hadapin, makanya kurang-kurangin buka sosial media. Kalau nyari happy, cari di ruang orang-orang dekat kalian, teman dekat hangout bareng sama orang tua, ngobrol segala macam. Mudah-mudahan itu bisa ngobatin pain kalian secara real. Jadi idenya juga lebih genuine, lebih nggak terlalu muluk-muluk lah gampangannya. Dan sepakatlah nggak semua orang harus bisnis yang inovatif.
Iya, Buktinya betul. adalah masih banyak Bisnis petani bisnis. hebat, Mm-mm. masih banyak orang yang jadi juragan ayam petelur, Mm. Kalau masih juragan angkot juga juragan banyak ya. angkot ya, Bagus-bagus ya. walaupun sekarang sudah lebih sedikit pasti, tapi orang yang punya mobil 3 disewain masih ada. Jadi nggak usah muluk-muluk sebenarnya. Bukan yang kalian lihat di internet cepat terus kalian ikutin, babak belur pasti hitungannya. Jadi it's okay untuk jauh lebih stay calm, terus lebih apa ya, lebih tenang lah buat ngelihat peluang-peluang yang ada segala macam. Yang kalian bisa kerjain, sisanya Iya. jangan. Butuh konsisten sama persisten, ya ngotot lah, semangat Otot lah ya. gitu. Thank you untuk udah nonton episode kali ini. Semoga episode ini ngebantu kalian tentang ide bisnis. Maaf tentang disclaimer yang menurut saya seperti itu bisa jadi salah. Semoga saja apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kalian semua. Siap, Itu aja. betul. Thank you udah nonton. See you. Mau request topik boleh di bawah ya. Boleh, mau request topik juga boleh di bawah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you. Bye-bye.